Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban, karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa, karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit yang bisa dijelaskan dengan filsafat, dan itu yang membuat manusia istimewa. Sehingga dengan bahasa orang dapat berekspresi. Mari kita belajar filsafat bahasa. Selamat belajar, selamat bertumbuh, dan terus belajar agar Anda terus bertumbuh untuk menjadi ilmuwan yang tangguh dalam menghadapi lautan badai di era disrupsi yang begitu keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perhatian terhadap filsafat ilmu nampak makin besar. Keberadaan filsafat ilmu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat ilmu telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prabawati Nur Habibah. Saya adalah salah satu mahasiswi program doktoral Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh filsuf bahasa yang sangat terkenal, yaitu Avram Noam Chomsky, atau yang lebih dikenal dengan Chomsky. Avram Noam Chomsky, atau lebih dikenal dengan Chomsky, adalah salah satu filsuf bahasa yang lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1928 dari seorang ayah yang juga ahli bahasa, William Chomsky. Ayahnya adalah seorang ahli bahasa Ibrani yang memang pada awal-awal karir Chomsky mempengaruhi minatnya di bidang bahasa. Dua karya penting Chomsky yang kemudian melambungkan namanya di bidang linguistik ialah Syntactic Structure dan juga Aspect of the Theory of Syntax. Dua buku teori ini yang kemudian mengubah cara pandang linguis yang awalnya didominasi oleh kaum strukturalis yang berkembang di Prancis oleh Ferdinand de Saussure dan di Amerika sendiri oleh Leonard Bloomfield. Nah, cara pandang Chomsky ini dari dua buku ini kemudian mengubah cara pandang strukturalis, kemudian diubah dengan nama transformasional. Di antara dua buku itu tentunya Chomsky juga menulis banyak sekali buku yang kemudian semakin melambungkan namanya. Buku selanjutnya adalah Cartesian Linguistic, Language and Mind, On Nature and Language, Language and Knowledge. Ya, di dalam buku-buku itulah Noam Chomsky kemudian merumuskan pandangannya tentang hakikat bahasa. Nah, untuk memahami pemikiran dari Chomsky mengenai bahasa, jika kaum strukturalis melihat bahwa bahasa itu adalah eksternal dari subjek, maka Chomsky melihat bahwa bahasa itu adalah internal pada subjek. Nah, makanya dikenal dengan E-language dan A-language, yaitu internal language dan juga external language. Jika kaum struktural pada sebelum Chomsky melihat bahwa bahasa itu adalah eksternal dari sebuah subjek, Chomsky melihat bahwa bahasa itu adalah internal dari sebuah objek. Maka dari itu nanti akan dibedakan menjadi E-language dan juga I-language. Apa yang dimaksud dengan internal language? Bahwa bagi Chomsky, manusia itu sudah memiliki fakultas bahasa di dalam dirinya. Jadi ada bawaan yang itu sudah melekat sejak lahir pada diri manusia. Pandangan ini dipengaruhi oleh René Descartes. Karena itu, di dalam bahasa ini Chomsky lebih disebut sebagai rasionalis dari bahasa yang bertentangan dengan behaviorisme bahasa yang pada saat itu sangat terkenal pada saat Chomsky yaitu kaum behavioristik. Perbedaan mendasar begini, kaum behavioristik itu bahasa itu dicapai karena kita terbiasa atau biasa menggunakan bahasa di luar.
Sementara bagi Chomsky tidak. Bahasa itu adalah kemampuan yang tumbuh dari dalam diri manusia. Karena itu pola mengajarnya juga nanti berbeda. Jika behavioristik maka modelnya itu adalah drill. Maka dalam bahasa Indonesia itu contohnya adalah Ibu Ani, Bapak Ani, dan Kakak Ani terus berulang-ulang terus seperti itu. Tapi dalam kajian bahasa Chomsky tidak demikian. Pengajaran bahasa itu diberikan sebagaimana biasanya. Karena dengan sendirinya manusia akan menguasai bahasa itu sendiri karena sudah ada fakultas bahasa di dalam diri manusia sejak manusia itu lahir. Inilah yang kemudian disebut sebagai Chomsky disebut dengan generative language, bahwa bahasa itu adalah bawaan. Setelah Chomsky menjelaskan bahwa bahasa itu adalah bawaan, maka tantangannya Chomsky itu menjelaskan mengenai kompleksitas bahasa, misalnya mengenai berkaitan dengan sinteks, grammar, bahkan termasuk makna itu sendiri adalah konteks yang ditekankan. Jadi masyarakatlah yang membentuk bahasa, bukan bahasa yang membentuk masyarakat. Namun demikian, bagaimana Chomsky bisa menjelaskan persoalan-persoalan bahasa yang terjadi di masyarakat, yaitu kadangkala tidak tersusun ke dalam struktur bahasa tertentu, tetapi kemudian kita dapat pahami secara kontekstual. Misalnya begini, saat kita datang ke warung makan lalu kita bilang, "Bu, saya ayam," atau datang lagi temannya, "Bu, saya 5." Nah, itu secara struktur atau secara gramatikal, sinteksnya itu tidak benar. Saya ayam, maksudnya apa? Kok tiba-tiba ke warung makan bilang seperti itu? Tapi menurut kaum behavioristik pada saat itu bisa dipahami bahwa ada konteksnya pada saat itu. Karena kalau misalnya tiba-tiba datang ke pesta, kemudian kita menggunakan kalimat yang sama, "Bu, saya ayam," itu akan dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Bagaimana Chomsky bisa menjelaskan ini? Lalu kemudian bahasa itu adalah bawaan. Jadi konteksnya Chomsky itu menjelaskan bahwa bahasa itu memiliki dua struktur. Ada struktur dalam dan juga ada struktur luar. Surface structure dan deep structure. Surface structure ini adalah yang nampak, yang kita nyatakan, ujaran-ujaran, sementara deep structure ini adalah kompetensi kita yang berada di dalam naluri kita, di dalam benak kita. Jadi sebetulnya pada saat kita menyatakan, "Bu, saya ayam," itu sebetulnya kita itu memiliki naluri atau deep structure kepada ibu penjual makanan itu punya struktur yang sama. Artinya sekalipun surface strukturnya "Bu, saya ayam" itu tidak lengkap, tetapi di dalam benak mereka, deep structure mereka itu lengkap. "Bu, saya memesan nasi dengan lauk ayam." Itu adalah deep structure yang tidak terungkap melalui surface structure. Jadi dengan demikian, Chomsky tetap meletakkan bahwa bahasa itu adalah ada pada fakultas internal atau struktur pengetahuan manusia. Dengan demikian, di dalam diri manusia ada device atau alat yang sudah tertanam atau ada sejak lahir, yang disebut dengan language acquisition device, yang melekat sejak bawaan lahir. Kemudian dalam pengembangan pembelajarannya, manusia hanya mengembangkan bakat bawaannya itu. Karena itu bagi Chomsky, ia menyatakan bahwa bahasa itu terbatas, tetapi penggunaan bahasa itulah yang tidak terbatas. Jadi bahasa terbatas yang dimaksud berkaitan dengan struktur bawaan atau pengetahuan bawaan yang ada di dalam diri manusia, sementara bahwa bahasa itu tidak terbatas adalah berkaitan dengan penggunaan bahasa di luar struktur dari manusia itu sendiri. Ketika manusia itu berkomunikasi dengan berbagai lawan bicara atau dengan juga mitra tutur. Nah, berangkat dari bahasa yang berasal dari bawaan tadi, maka secara struktur bahasa Chomsky merumuskan setiap bahasa. Bagi Chomsky, strukturnya
atau struktur sintaksnya akan terdiri dari dua bagian, yaitu NP-NVP, noun phrase dan juga verb phrase. Jadi bukan subjek, predikat, objek, karena objek itu bagian dari predikat. Nah, bagi Chomsky, struktur kalimat itu akan demikian adanya. Perbedaan bahasa atau ragam bahasa yang kemudian memiliki struktur yang sama, menurut Chomsky itu adalah sebuah transformasi. Misalnya dalam bahasa Indonesia, aku pergi ke kota. Lalu kemudian di dalam bahasa Inggris, I go to the town. Kemudian di dalam bahasa yang lain itu banyak sekali contoh-contoh yang lain. Secara struktur ini kalau kita lihat itu sama, NP-NVP. Padahal dari beberapa bahasa ini memiliki unsur-unsur yang berbeda. Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris memiliki unsur yang berbeda. Tetapi kemudian Noam Chomsky ini mengusung tema sebagai transformasi bahasa. Nah, dengan rumusan demikian, maka Chomsky sebetulnya kalau kita lihat memiliki sumbangsi yang penting bagi filsafat analitik, terutama atomiksimologis. Ini Chomsky seolah-olah menemukan struktur atomik dari bahasa itu sendiri yang kemudian disebut sebagai deep structure satu sisi, dan satu sisi lain sebagai NP-NVP secara sintek. Deep structure ini misalnya kita tarik pada pandangan dari Bertrand Russell dan juga Wittgenstein tahap pertama, bahwa dalam pandangan mereka bahasa sehari-hari tidak akan pernah mampu menyatakan apa yang menjadi persoalan-persoalan filsafat. Bahasa sehari-hari diyakini memiliki bias-bias yang kemudian tidak rikur di dalam menunjukkan apa yang dinyatakan oleh filsafat. Dengan kata lain, surface structure ini adalah tuturan sehari-hari tidak akan pernah mampu menyingkap dengan tepat apa yang ingin dinyatakan oleh filsafat. Karena itu yang deep structure inilah yang harus diungkap. Yang analisa-analisa atomistik terhadap bahasa itulah yang harus diungkap oleh Russell, dan demikian pendekatan ini sejalan dengan upaya yang ditemukan oleh Chomsky di dalam menyingkap ketepatan penggunaan bahasa. Kemudian berkaitan dengan NP-NVP, ini adalah jelas bahwa NP-NVP ini adalah struktur aktonis dari sintek sebuah bahasa. Nah, struktur ini juga dicari di dalam pencariannya Bertrand Russell bersama Wittgenstein di awal di dalam filsafat analitik. Dengan demikian, sangat jelas sekali bahwa Chomsky memberikan sumbangsi yang penting bagi perkembangan filsafat analitik. Bahkan konon Chomsky banyak terlibat perdebatan dengan tokoh-tokoh filsafat analitik seperti Quine dan juga Kripke. Saya kira itu apa yang menjadi pembahasan kita mengenai Noam Chomsky. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.